Shalom sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya menjumpai kita semua melalui renungan firman Tuhan atau roti sorga. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 28, di sana ayat 11 berkata begini. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dalam kesempatan ini saya beri tema pemurnian hidup. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saat tidur yang menjadi alas kepala yang empuk sudah pasti menjadi teman setia. Alas kepala empuk tidak hanya memperlancar peredaran darah dan membuat tidur nyenyak, tetapi juga memberi kita rasa nyaman dan menyehatkan tubuh. Sebaliknya, alas kepala yang terlalu keras akan membuat saraf leher kita itu tegang dan kesehatan pun terganggu. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang menjadikan batu sebagai alas kepalanya waktu tidur? Sudah terlalu lama Yakub terlelap dengan alas kepala yang empuk di rumahnya. Saking nyamannya ia hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan otak dan kekuatannya. Namun suatu ketika ia harus meninggalkan tempat nyamannya itu jauh-jauh karena ancaman Esau. Yakub pun terpaksa membaringkan dirinya di tanah dan memakai batu untuk alas kepalanya. Sungguh tidak nyaman. Namun justru disitulah ia bermimpi menyaksikan pintu sorga yang terbuka untuknya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, berawal dari batu alas kepala itulah yang menyaksikan anugerah Allah yang menyapa dirinya. Bahkan ia di tempat itulah ia mendengar secara langsung janji Allah kepada Abraham. Kepada dirinya juga janji penyertaannya, dan untuk mengingat anugerah itu, Yakub menjadikan batu itu sebagai tugu peringatan. Nah, saudara-saudara, berbeda tempat nyaman kerap kali membuat kita lupa. Lupa diri. Bahkan lupa kita sendiri. Kita merasa kuat, tidak butuh Tuhan, buta kepada anugerahnya. Karena kasih-Nya terkadang Tuhan perlu menghancurkan kenyamanan itu dan membawa kita ke tempat yang keras dan jauh dari rasa nyaman. Batu-batu yang keras itu bisa berupa masa-masa sulit yang harus kita lewati. Suatu cara Tuhan memurnikan hidup kita. Di ketidaknyamanan itulah Tuhan memperlihatkan anugerahnya. Jadi selama kita nyaman-nyaman, happy-happy, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Karena happy. Saudara-saudara, jadi ketidaknyamanan itulah Tuhan memperlihatkan anugerahnya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Yakub. Tuhan memperlihatkan anugerah Allah, menyatakan janjinya, dan memulihkan
kita. Berdoalah agar Ia ampuni kesalahan kita karena sering kita lupa diri dan terperangkap kesalahan sendiri. Sehingga kita merasa tidak ada lagi masa depan. Mohonlah agar Dia ingatkan kita bahwa Dialah Allah Yakub yang tak akan melalaikan tujuannya atas hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita nyaman, puji Tuhan. Tapi ketika kita dihadapkan dengan atau berada pada satu lingkungan yang nyaman, yang keras, ibaratnya batu yang keras dan tidak nyaman, bukan berarti Tuhan tidak ada di situ. Justru hal-hal yang demikian kita akan melihat ternyata selalu masih ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di tempat yang keras, keangkuhan diri kita dilucuti sehingga kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan anugerahnya saja. Ya, saudara-saudara, Tuhan sengaja melucuti kenyamanan itu, supaya kita hidup di dalam kerendahan hati, tidak angkuh. Dan ini adalah cara pemurnian hidup di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya jangan bosan-bosannya selalu dekat dengan Tuhan. Ketika proses hidup kita alami tiba-tiba datang, kita bukan mundur, kita bukan lemah, kita bukan bersungut-sungut, tetapi justru iman kita makin kokoh dan kita makin teguh, makin mengasihi Tuhan. Sebab di balik pemurnian hidup itu ada kasih karunia Allah yang luar biasa, ada mujizat Tuhan. Mari kita mohon agar Dia ingatkan kita, bahwa Dialah Allah Yakub yang telah membentuk hidup Yakub. Jadilah anak Tuhan yang hidup memiliki mental pemenang di dalam perjalanan hidup kita. Dan saya percaya kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau toh kita dihadapkan dengan masalah dan persoalan, katakanlah itu pemurnian hidup, kita selalu bersyukur, kita selalu mengagungkan Tuhan. Karena di balik itu semua ada anugerah Allah yang tak terbatas untuk kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.